Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Emma, saya adalah seorang konsultan. Saya konsultan People and Organization Development di Human Plus Institute. Saat ini di 2024 usia saya menginjak 42 tahun. Jadi sebagai seorang konsultan, salah satu tuntutan profesionalitasnya adalah terkait dengan penampilan. Penampilan itu berarti kita harus menjaga berat badan ideal. Bukan karena agar penampilannya keren ataupun menarik, tapi lebih kepada menjaga kesehatan. Karena seorang konsultan itu dituntut untuk endurance-nya tinggi, produktivitasnya tinggi, dan tidak mudah stres. Oleh karena itu, dengan keterbatasan waktu dan juga banyaknya aktivitas yang harus dijalankan, memang challenge-nya adalah menjaga berat badan ideal. Kenapa? Karena seringkali saya ngerasain kalau ingin banget ngemil, makan, dan macam-macam yang pengen dilahap, apalagi kalau datang ke daerah-daerah yang banyak makanan enaknya. Oleh karena itu, saya pernah ngalamin bahwa berat badan saya bisa gede banget, yaitu adalah di 83,47 kg. Itu Oktober 2023. Sedangkan tinggi saya 162 cm, harusnya berat badan saya hanya di 52 kg. Terus gimana dong? Akhirnya salah satu yang menjadi tantangan ada menjaga penampilan. Ya, berat badan ideal itu tidak hanya terbatas dengan olahraga saja ataupun menjaga makan, tapi ada 8 protokol yang kami pelajari dari Dokter Syafaat. Jadi saya dan teman-teman saya satu kantor yang kelebihan berat badan, kita bikin grup coaching dan kita coaching langsung oleh Dokter Syafaat dan mengikuti 8 protokol. Kemudian dari 8 protokol itu kita turunkan lagi menjadi 14 protokol. Kalau pengen tahu apa, nanti saya sebutkan di sini. Nah, 14 protokol ini dimasukkan ke absensi kami. Jadi setiap pagi absen itu harus memastikan protokol-protokolnya apakah sudah dijalankan atau belum. Dan itu juga sebagai laporan. Sampai laporannya adalah kita tidur jam berapa ya semalam. Kemudian mood kita kemarin bagaimana ya? Kemudian berat badan kita berapa ya hari ini? Kemudian apa saja yang sudah dimakan kemarin, sarapannya apa? Kemarin makan siangnya apa? Kemarin makan malamnya apa? Snack nggak? Ada ngemil nggak? Nah, hal-hal itu pun kita catatkan di program yang terembed ataupun menjadi satu paket dengan absensi yang ada di perusahaan kami. Terus apa sih manfaatnya? Sebetulnya kalau bicara tentang program berat badan ideal ya, 8 protokolnya Dokter Syafaat itu awalnya menjadi sebuah keraguan. Keraguannya itu begini, masa iya dengan menjaga makanan yang masuk ke mulut kita, kemudian mengunyah dengan berlahan, kemudian menjaga kesadaran kita, itu bisa menurunkan berat badan, meskipun kesannya kok masa sih gitu ya. Namun ketika menjalani programnya, yaitu per 2023 ya, November sampai awal Januari 2024 ya, saya amazed juga. Dari yang nggak percaya tapi bodo amat lah, dijalanin aja lah, yang penting kita jalanin konsisten. 2 hari pertama di November itu saya ngalamin bahwa saya sama sekali nggak bisa BAB ketika menjalani program ini. Terus nggak bisa BAB, ya nggak ada masalah apapun sih, apakah mulus atau apa, nggak, biasa aja. Kemudian di hari keempat dari 83 itu tadi, saya bisa turun sampai 78 kilo. Itu saya emes, maksudnya saya nggak olahraga berat, saya hanya menjaga kesadaran, menjaga mood saya, jangan sampai stres, terus kemudian tidurnya tepat waktu, kemudian makannya juga dikunyah dengan berlahan, meskipun kadang suka bolong-bolong, ternyata bisa turun sampai di 78 kg. Dan sampai Januari 2024, sampai ke angka 70 kg. Meskipun saya ngalamin stuck ya, dan stuck itu benar-benar ada masa-masa saya nggak bisa datang bulan, kemudian kadang datang bulannya banyak, kadang datang bulannya sedikit. Saya hanya meyakini bahwa itu adalah proses dari diri saya memperbaiki, entah itu metabolisme ataupun sel-sel tubuh saya sedang proses regenerasi. Yang penting saya berpikir positif saja. Saya jalani ritualnya dan sampai akhirnya saya sempat berada di angka 58-60 kilo, tapi kemudian stuck dan pingpong lagi, yaitu di angka 65-67 kg. Namun memang prinsipnya adalah trennya menurun gitu. Dan memang yang perlu disadari bahwa ternyata ini tidak mudah, karena musuh terbesar itu bukan makanan ya, bukan.
bukan. Musuh terbesar itu adalah diri saya sendiri. Ketika saya menjaga konsistensi diri saya dan juga mengalahkan godaan-godaan yang datangnya sebetulnya dari diri saya gitu. Maka dari itu saya bersyukur hingga hari ini meskipun masih naik turun, masih kadang suka bolong-bolong, saya tetap bismillah, ya Allah, saya pengen konsisten menjaga diri saya untuk bisa sehat. Sehat itu usianya panjang, sehat itu adalah kita bisa berkumpul dengan keluarga tercinta, dengan teman-teman kerabat tercinta, dan sehat itu adalah ketika kita mencintai diri kita sendiri dan memastikan bahwa kita terbebas dari segala macam penyakit. Maka kalau saya yang sesibuk ini, atau saya yang travelingnya terlalu banyak, atau bahkan aktivitas yang macam-macam, mungkin juga stresnya lebih tinggi karena salah satu aktivitas pekerjaan saya adalah memberikan sebuah service excellent kepada klien saya ataupun klien kami. Saya yakin Bapak Ibu yang ikut programnya Dokter Syafaat pasti jauh lebih berhasil dibandingkan saya, karena dukungan itu tidak hanya datang dari teman, keluarga, atau bahkan perusahaan. Yang terbesar adalah dari diri sendiri, yaitu internal motivation Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup, terima kasih banyak, sukses untuk menjadi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.